Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan saya dengan beliau selaku Ketua Mualaf Center Palu. Nah, pertemuan kita kali ini yaitu dalam rangka membahas program-program yang terlaksana di bulan Ramadan yang kemarin. Alhamdulillah berjalan lancar. Itu semua tidak luput juga dari kerjasama antara donatur juga kok ya. Betul. Insyaallah, syukron jazakumullah khair untuk para donatur dan semua tim yang berpartisipasi. Alhamdulillah. Ini kok saya mau tanya-tanya tentang program kemarin yang dijalankan itu apa semua? Selain dari, setahu saya ada parcel lebaran. Jadi Bismillah. Jadi kemarin program-program kita itu sebetulnya program dadakan semua. Oh, dadakan. Nah, jadi kayak yang pertama itu kita ada program paket sembako ikhlas. Jadi paket sembako ikhlas itu benar-benar kita cuma uji coba. Jadi bisa nggak sih kita ini bisa bermanfaat untuk umat. Jadi kemarin itu alhamdulillah Allah mudahkan kita bisa bagi paket sembako ikhlas itu sekitar 500-an paket. 500 paket. Jadi ya nggak menyangka juga sih. Ya. Terus yang kedua itu kemarin paket iftar ikhlas. Jadi itu pun juga alhamdulillah pencapaian kemarin hampir 1000 paket. Ya, kalau untuk orang lain mungkin sedikit 1000 ya. Iya. Tapi kalau untuk saya pribadi yang baru pertama kali ngurus yayasan begini atau organisasi seperti ini tuh ya tanpa planning, cuman bismillah, alhamdulillah bisa terlaksana gitu. Ya, tidak lupa juga seperti antum tadi sampaikan dari donatur ya, tapi terutama itu ya atas izin Allah yang pastinya itu. Terus yang ketiga pakai parcel ikhlas. Di parcel lebaran itu kita bagi untuk semua mualaf yang kita sudah data. Jadi ada beberapa mualaf itu yang bersyahadat dengan orang lain yang memang tidak diurus, yang memang setelah syahadat itu ditelantarkan dan memang sama sekali tidak ada pembinaan, itu kita data ulang semua. Alhamdulillah kemarin kita bisa bagi-bagi untuk mereka. Kalau parcelnya kemarin sih nggak terlalu banyak, kurang lebih 80-an paket. Tapi 80-an paket yang dari kita, dan alhamdulillah kita juga dapat bantuan dari IZI, Inisiatif Zakat Indonesia. Itu kemarin juga kasih paket parcelnya itu sekitar 12 kalau nggak salah, 12 paket. Ya, alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Terus kalau yang rencana atau planning setelah lebaran ini, kita sih rencananya mau keluar kota. Untuk nganterin bantuan Al-Quran ini dari Badan Wakaf Al-Quran. Jadi Mualaf Center Palu diamanahi sama Badan Wakaf Al-Quran. Berapa? Ini total ini kemarin saya hitung 200 lebih sih. 200 lebih Al-Quran. Nanti akan ditambahin lagi gitu. Ya terserah dari Mualaf Center Palunya. Yang jelas prioritas pertama kita ya mualaf. Kita akan bagi. Terus yang kedua itu masjid-masjid yang di dekat kantor sini dan wilayah kerja kita. Terus yang ketiga itu kita rencana akan bagikan keluar kota itu ke anak-anak yang lagi belajar Al-Quran. Jadi ada permintaan juga dari teman-teman di sana. Kebetulan ada kenalan di situ. Jadi mereka minta bantuan Al-Quran dan Iqra seperti itu sih. Jadi intinya jangan sampai kendor lah kita setelah Ramadan, setelah Lebaran itu kita nggak boleh kendor. Jadi insya Allah program-programnya kita akan terus kita jalankan. Selanjutnya ini kok mengenai program yang mau dilaksanakan ini kan ada mau keluar kota. Nah, setahu saya bahwa sekarang ini lagi bertentangan dengan kita tidak boleh keluar masuk kota secara bebas karena harus ada persyaratan seperti SKBS atau rapid test. Nah, itu apakah tidak mengganggu program yang akan dilaksanakan untuk membagikan ini keluar kota? Pertanyaan bagus ini. Jadi sebentar. Nah, itu pertanyaan bagus. Jadi sebagai warga negara yang baik, sebagai masyarakat yang patuh dan taat kepada pemerintah, saya insya Allah besok akan melakukan rapid. Ini alat rapid test.
Jadi sudah saya beli sendiri rapid testnya. Insya Allah besok kita akan lakukan rapid ke anggota Mu'alaf Center Palu yang akan keluar kota. Yang pasti korlap saya dan beberapa korlap kita akan rapid semua. Terus dan juga kita lengkapi juga dengan ID card. Ini ID cardnya mas. Jadi kita lengkapi ID card juga. Nggak sembarangan lah, pada intinya kita ini kan relawan kemanusiaan, kita bergerak juga jangan sampai melawan aturan. Gitu. Jadi jangan sampai akhir kita menganggap sepele COVID, ya kan? Dan juga kita tidak boleh terlalu takut dengan COVID. Kita harus sadar dan kita harus percaya bahwasanya semua itu datangnya dari Allah. Kalau memang saya dan antum ditakdirkan Allah untuk kena COVID, ya sudah kita jalani takdir Allah. Gitu. Karena memang sudah takdir Allah seperti itu. Kalaupun kita juga tidak ditakdirkan Allah tidak terkena COVID, maka sudah takdir Allah. Kita harus nikmati itu ya, nikmat sehat yang sudah Allah berikan kepada kita harus syukuri. Gitu. Makanya saya berusaha untuk membeli alat ini, alat rapid test ini. Insya Allah besok kita akan rapid semua di puskesmas, supaya dapat surat keterangan kita bebas COVID-19, dan yang pasti ID card dengan ada surat tugas untuk kita keluar kota. Seperti itu sih. Begini kok, mengenai alat yang baru-baru dipesan ini, apakah dari pihak puskesmas atau pihak kesehatan sendiri mau kita beli alat sendiri atau bagaimana kok? Oh ya, jadi kalau persoalan alat dari pihak Faskes ya, fasilitas kesehatan itu ada beberapa yang melayani, ada yang tidak. Ada yang melayani. Nah, jadi saya tidak tahu juga, mungkin prosedur dari Faskes itu sendiri ya, pimpinan-pimpinannya mungkin punya aturan masing-masing. Yang jelas, yang saya tahu dan yang saya akan kerjakan besok, ya saya dapat Faskes yang melayani alat rapid dari luar. Dan itu surat keterangan sehatnya itu gratis, tidak bayar sama sekali. Malah dari pihak puskesmas tadi menghubungi saya, malah dia berterima kasih karena sudah sadar, gitu lah, mau periksa, tidak mempersulit tenaga kesehatan kan, maksudnya seperti itu. Ya maksud kita sih tujuannya kan baik, kita beli sendiri, kita tes. Gitu. Kalau memang perlu membayar, ya kita membayar sesuai kemampuan. Kalau seandainya pun ngetes COVID-19 dengan rapid test harganya cukup mahal, ya saya mundur karena ya terlalu mahal. Iya. Kalau terlalu mahal ya lebih baik kita uangnya dialihkan untuk umat saja. Gitu. Saya baru dengar kok urus surat SKWS itu gratis. Soalnya kemarin saya dari Sulawesi Barat itu bayar SKWS-nya itu 30.000 per surat. Iya, per lembar. Nah, dengan jangka 3 hari. 3 hari 30.000. Iya. Berarti per hari 10.000. Iya. Surat itu. Iya. Saya baru dengar kok bilang. Nah, kalau saya gratis, tapi saya nggak tahu jangka waktunya berapa lama. Dia ada paling bawah tuh posisinya itu. Ada jangka waktu. Belum tahu sih. Besok sih mungkin saya tahu, baru saya bisa sampaikan kan. Iya. Jangan sampai kita menerka-nerka atau kita mungkin kan belum sampai di sana informasinya. Bisa jadi. Allahu a'lam. Makanya saya bersyukur sekali sih tadi dari pihak Faskesnya itu mau bantu gratis. Insya Allah. Karena dia tahu kita kan mau keluar kota untuk ngantar Al-Quran. Seperti itu sih. Insya Allah. Dan juga insya Allah besok sekalian kita mau tes rapid test, gitu. Sekalian kita nganterin face shield pelindung wajah. Nah, untuk tenaga kesehatan di situ dapat kiriman kan dari Mu'alaf Center Indonesia, dari pusat kita dapat kiriman. Jadi insya Allah besok kita akan bagi-bagi. Itu sekalian, satu kali jalan lah. Tujuannya kemana itu? Yang pasti sih Faskes yang ada di Palu. Cuman saya cari Faskes yang kurang diperhatikan, yang di pedalaman. Seperti itu Bang Mudi. Yang di pedalaman yang kita fokuskan. Kalau yang di kota ya sudah banyak yang lihat kan. Banyak juga. Sudah banyak lah orang memandang kalau yang di kota. Kalau yang di pinggir-pinggir ini mungkin tenaga kesehatannya kita banyak yang nangis, banyak yang takut gitu, seperti itu. Oke, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Setidaknya apa yang kita lakukan saat ini bisa bermanfaat untuk umat dan juga tidak menimbulkan konflik pihak-pihak lain yang mungkin tidak mendapatkan seperti Al-Quran. Ya, kita hanya bisa melakukan
untuk saat ini ya hanya sekecil ini ya usaha yang bisa kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga di dalam perjalanan kita nanti juga dilindungi sama Allah. Mungkin itu saja. Jazakumullah khair sekali lagi untuk para donatur dan juga yang mewakafkan Al-Quran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.